Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adikku sekalian, dan yang saya hormati Ibu Nur Afni MPD selaku dosen pengampu pendidikan matematika 2. Kembali lagi nih guys di YouTube channel kesayangan kalian, yaitu YouTube channel Yuda Parwitasari, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kira-kira bagaimana sih kabar kalian? Apalagi sekarang lagi di masa pandemi ini ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang geometri. Apa sih geometri itu? Geometri adalah ilmu ukur atau ilmu bangun cabang matematika yang bersangkutan dengan pernyataan bentuk, ukuran, posisi, relatif gambar, dan sifat ruang. Setelah kita mengetahui apa itu pengertian geometri, nah sekarang kita juga harus tahu mengapa sih kita harus belajar geometri. Menurut beberapa kutipan yang saya baca, yang pertama menurut Zhang di tahun 2006, salah satu bagian dari matematika yang sangat lemah diserap oleh siswa di sekolah adalah geometri. Mengapa demikian? Karena sebagian dari siswa tersebut tidak dapat menentukan bahwa persegi adalah persegi panjang dan juga merupakan layang-layang, atau mereka tidak dapat menyatakan ketiga bentuk tersebut dalam jajaran jenjang. Yang kedua ada kutipan Sutama di tahun 2014 yang menyatakan bahwa hasil tes geometri masih kurang memuaskan jika dibandingkan dengan hasil tes materi matematika lainnya. Nah, karena alasan tersebut, maka kita harus mempelajari geometri. Nah, sekarang kita juga harus tahu apa sih tujuan kita belajar geometri. Menurut kutipan Budiarto, menyatakan bahwa tujuan pembelajaran geometri adalah untuk mengembangkan kemampuan berpikir logis, mengembangkan intuisi keruangan, menanamkan pengetahuan untuk menunjang materi yang lain dan dapat membaca serta menginterpretasikan argumen-argumen matematika. Di dalam geometri kita akan mempelajari teori Van Hill. Apa sih teori Van Hill itu? Teori Van Hill adalah teori tentang proses perkembangan yang dilalui siswa dalam mempelajari geometri, di mana kita sebagai calon guru dapat mengajarkan geometri kepada peserta didik dengan sebaik-baiknya. Teori Van Hill ini dikembangkan oleh dua pendidik berkebangsaan Belanda, yaitu Firmary Van Hill dan Nina Van Hill Geldop. Teori Van Hill ini terbagi menjadi 5 tahapan perkembangan berpikir. Apa aja sih kira-kira tahapan perkembangan berpikir tersebut? Yaitu yang pertama ada tahap 0 atau visualisasi, kemudian yang kedua tahap 1 atau analisis, yang ketiga ada tahap 2 atau deduksi informal, kemudian yang keempat ada tahap 3 atau deduksi, dan yang terakhir tahap 4 atau reason. Kelima tahapan Van Hill tadi itu dikutip oleh Nur Aini dan kawan-kawan pada tahun 2016. Berikut ini penjelasannya dari kelima tahapan yang telah saya sebutkan tadi, yaitu yang pertama tahap 0 atau visualisasi. Tahapan ini biasa dikenal dengan tahapan dasar atau tahapan rekognisi, tahap holistik atau tahap visual, di mana siswa mengenal bentuk-bentuk geometri hanya sekedar berdasarkan karakteristik visual dan penampakannya saja. Yang kedua adalah tahap 1 atau analisis. Tahapan ini dikenal juga dengan tahapan deskriptif, di mana siswa sudah tampak adanya analisis terhadap konsep dan sifat-sifatnya dengan cara melakukan pengamatan, pengukuran, eksperimen, menggambar, dan membuat model. Meskipun demikian, siswa belum sepenuhnya dapat menjelaskan hubungan antara sifat-sifat tersebut. Siswa juga belum dapat melihat hubungan bangun geometri serta definisinya.
Tahapan yang ketiga adalah tahap 2 atau deduksi informal. Tahapan ini dikenal juga dengan tahapan abstrak atau tahapan teoritik dan tahapan keterkaitan, di mana siswa sudah dapat melihat hubungan sifat-sifat pada suatu bangun geometri dan sifat-sifat antara beberapa bangun geometri. Tahapan yang keempat yaitu tahap 3 atau deduksi. Tahapan ini dikenal sebagai tahapan deduksi formal, di mana siswa sudah dapat menyusun bukti, tidak hanya sekedar menerima bukti. Penyusunannya dapat berupa teorema dalam sistem aksiomatik. Dari setiap masing-masing tahapan Van Hill dapat menunjukkan karakteristik proses berpikir siswa dalam belajar geometri serta pemahamannya dalam konteks geometri, di mana kualitas pengetahuan siswa tidak ditentukan oleh akumulasi pengetahuannya saja, tetapi lebih ditentukan oleh proses berpikir yang digunakan. Dan yang terakhir, tahapan 4 atau rigor. Tahapan ini disebut juga dengan tahapan matematika, di mana siswa sudah bisa bernalar secara formal dalam sistem matematika dan dapat menganalisis konsekuensi dari manipulasi aksioma dan definisinya. Dengan demikian dapat disimpulkan dari 5 tahapan Van Hill adalah siswa harus melewati suatu tahap dengan matang sebelum menuju ke tahap berikutnya. Kecepatan berpindah dari suatu tahap ke tahap berikutnya lebih banyak bergantung pada isi dan metode pembelajaran daripada umur dan kematangan siswa. Kalau tadi saya sudah menjelaskan ada 5 tahapan yang dikutip dari Nur Aini dan kawan-kawan di tahun 2006. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tahapan dari Nur Aini di tahun 2008. Beda orang dan beda nama. Yang satu pakai I, yang satunya lagi pakai E, di mana tahapan ini dimulai dari level 1. Apa aja sih tahapannya? Yang pertama level 1 atau visualisasi atau recognition. Siswa mengenali gambar-gambar bangun geometri melalui penampilannya saja. Di sini ada gambar-gambarnya, yaitu lingkaran, persegi panjang, segitiga, bujur sangkar, layang-layang, trapesium, dan belah ketupat. Pada level ini, anak itu baru tahu mana sih yang namanya bujur sangkar atau persegi, oh yang warna orange. Kemudian yang warna merah itu apa sih bangunnya, oh persegi panjang. Terus yang mana sih yang lingkaran, oh yang warnanya biru. Kemudian yang segitiga yang mana, yang warnanya green. Itu tahapan di level 1. Kalau siswa sudah dapat mengenali gambar-gambarnya, berarti itu sudah masuk ke tahapan 1 rekognisi. Berikutnya level 2 atau analisis. Apa sih level 2 itu? Di mana siswa dapat melihat gambar-gambar sebagai kumpulan dari sifat-sifat mereka dalam mengenali dan menyebutkan sifat-sifat bangun geometri, tetapi mereka tidak melihat hubungan di antara sifat-sifat ini. Bagaimana sih caranya tahu kalau siswa itu sudah sampai pada tahap level 2? Cara mudahnya seperti ini, ada bangun persegi dan persegi panjang. Siswa tahu mana itu bangun persegi dan bangun persegi panjang dengan menyebutkan sifatnya. Kalau bangun persegi itu sisi-sisinya semua sama panjang. Kalau bangun yang warnanya hijau itu bangun apa ya kira-kira? Bangun segitiga. Siswa itu tahu dari mana? Dari sifatnya, yaitu punya sisi ada 3 buah. Nah, level berikutnya yaitu level abstraksi, di mana siswa sudah dapat mempersepsikan hubungan di antara sifat-sifat di antara gambar-gambar bangun datar. Pada level 3 ini, jika level 2-nya siswa tidak dapat menyebutkan dari masing-masingnya, maka akan sangat sulit untuk masuk ke level 3 ini.
Contohnya seperti ini, ada bangun persegi dan persegi panjang, di mana bangun persegi itu mempunyai sisi yang sama panjang dan mempunyai sudut 90 derajat. Sementara persegi panjang itu sama, memiliki sudut yang sama 90 derajat. Apa sih yang membedakannya? Jadi perbedaannya kalau persegi itu semua sisinya sama panjang, dia punya 4 sisi. Kemudian kalau persegi panjang hanya sisi yang sehadap sama panjang, di mana sisi atas sama dengan sisi bawahnya, tetapi sisi kiri dan kanannya itu berbeda. Yang sama itu sisi kiri dan sisi yang kanan. Jadi kesimpulannya untuk persegi panjang punya dua pasang sisi yang sama panjang, tidak semua sisinya sama panjang. Kalau sudah bisa menyebutkan perbedaan tersebut, maka sudah sampai pada tahapan ini. Dan level yang terakhir adalah level 4 atau deduksi, di mana siswa sudah dapat mengkonstruksi bukti, memahami peran aksioma dan definisi, dan mengetahui makna dari kondisi-kondisi yang perlu dan cukup. Contohnya bagaimana? Siswa diminta untuk menghitung keliling persegi, di mana siswa terlebih dahulu harus tahu dulu apa itu definisi bangun persegi. Bangun persegi merupakan bangun yang mempunyai 4 sisi sama panjang. Untuk menghitung kelilingnya adalah sisi kiri ditambah sisi kanan ditambah sisi bawah ditambah sisi atas, atau 4 kali sisi sama panjang. Baiklah, sekian materi tentang geometri. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.